unjuk rasa di sini. Anda bisa lihat, sekarang kita melebur bersama pagar gedung DPR sudah jebol. Pagar gedung DPR sudah jebol. Dan beberapa pengunjuk rasa sudah mulai masuk ke dalam dan sudah terjadi gesekan di dalam. Upaya untuk pengendalian situasi terus dilakukan. Dan kita berharap keadaan akan terus baik-baik saja. Upaya unjuk rasa harus dilakukan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tapi bagaimanapun, tentu saja ada rambu-rambu yang harus ditaati. Tempat saya juga melihat bahwa aksi dilakukan bukan hanya dari mahasiswa, tapi dari berbagai elemen, termasuk koalisi masyarakat sipil. Mereka pegiat HAM juga hadir di sini, Bang Usman Hamid dan juga Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, ini sampai turun ke sini, ada Bang Usman juga. Apa yang ingin disampaikan dalam aksi kali ini? Ya tentu Komnas HAM memang hari ini melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa hari ini seluruh masyarakat Indonesia yang mengkritik kebijakan mendorong agar keputusan MK dihormati, hak berekspresi berpendapatnya dijamin, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, dan tidak ada bentuk-bentuk perlakuan lain yang itu bisa mengancam demokrasi kita, karena itu adalah bagian dari hak dasar ya, kebebasan berekspresi berpendapat. Sehingga kami menilai penting untuk hari ini juga turun melakukan pemantauan. Oke. Sejauh ini berarti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua yang ada di sini, elemen masyarakat yang ada di sini ada dalam code of conduct ya? Artinya tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya yang dikhawatirkan terjadi? Tentu tidak ada. Ini kan bagian dari pelaksanaan hak asasi, hak untuk menyampaikan ekspresi pendapat dan mengkritik kebijakan yang itu berpotensi pada perusakan demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia. Itu bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap elemen bangsa. Oke. Ada Mbak Wanda Hamidah juga di sana dan ada Bang Usman. Bang Usman dari UGM. Sebentar Mbak Wanda. Mbak Wanda, apa yang disampaikan? Saya dengar mundur dari Golkar dan langsung melakukan aksi. Ini luar biasa nih. Ketika justru orang berbondong-bondong masuk ke Golkar dan ada pimpinan barunya, Pak Bala Dahlia, malah Mbak Wanda Hamidah mundur dari Partai Berlambang Beringin dan ikut turun ke jalan. Apa artinya? Nah, kita buktikan pada hari ini apakah demikian yang terjadi atau sebaliknya, karena mandat kekuasaan yang langgeng itu hanya ada di tangan rakyat ya, bukan di tangan partai politik dan bukan di tangan presiden. Dan hari ini sebetulnya sudah menjadi sudah menjadi klimaks semua ketidakpuasan rakyat terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nggak cuma pemerintahan ya, termaksud juga di situ DPR di depan ini. DPR RI, makanya tujuannya adalah ke sini. DPR RI yang seharusnya menjalankan fungsi check and balance, mengkritik dan mengawasi kewenangan presiden, justru menjadi stempel dan seperti kerbau di cocok hidung. Terakhir Mbak Wanda, apakah Anda melihat bahwa nantinya semua akan tetap kepada putusan MK untuk kaitannya dengan syarat ambang batas termasuk usia calon kepala daerah, atau akan kemudian disahkan oleh paripurna DPR lewat undang-undang pilkada? Harusnya MK sebagai garda penegak konstitusi, kita harus menjaga marwah MK. Makanya kami juga tadi hadir memberikan endorsement kepada MK untuk terus amanah dan menegakkan konstitusi. Nah, kami hadir di sini adalah sebagai bentuk pemuakan kami karena udah berkali-kali lembaga DPR RI ini tidak pernah mendengarkan rakyat. 277 rakyat Indonesia ini dianggap tidak ada. Kami dianggap tidak ada aja. Rumah ini yang ada di belakang kita, DPR RI ini udah tidak lagi menjadi rumah rakyat, tapi menjadi rumah elit politik. Kita harus bersuara, kita harus bersikap, kita harus melawan. Karena sudah lama nih mahasiswa tertidur, dan saya senang sekali pada hari ini, oh ternyata mahasiswa masih bisa menjadi harapan masa depan negara yang membangkitkan harapan buat rakyat. Terima kasih ya Mbak Wanda Hamidah ya. Bang Usman sedikit Bang,
tanggapannya mengenai aksi hari ini? Anda kan orang yang sering turun ke jalan. Apa yang ingin Bang Usman sampaikan? Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada pemerintah dan DPR, khususnya kepada Presiden Joko Widodo dan juga partai-partai politik adalah pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat, baik itu mahasiswa, intelektual, akademisi, dan berbagai pihak yang hari ini berkumpul turun ke jalan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dipandang merusak sendi-sendi kehidupan politik, gitu ya. Baik itu membuat undang-undang yang tanpa proses konsultasi yang bermakna, maupun juga di dalam melemahkan berbagai sendi-sendi demokrasi. Pemilu yang terpenting bukan hanya pemilu di dalam tingkat nasional, tapi juga di tingkat daerah. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemilu adalah tempat di mana masyarakat berpartisipasi untuk urusan publik, termasuk menentukan siapa yang akan memerintah, siapa yang akan menjadi pemimpin, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi hari ini mereka meluapkan kemarahan itu, kekecewaan itu, protes itu, dan kami meminta agar aparat keamanan menjamin ekspresi mereka, melindungi mereka, tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, tidak ada gas air mata, tidak ada peluru tajam, tidak ada peluru karet sekalipun, dan biarkan mereka menyampaikan pendapat mereka. Kalau kami lihat sampai hari ini, seluruhnya disampaikan secara damai. Jadi sekali lagi Presiden, DPR, hentikanlah rencana merevisi Undang-Undang Pilkada. Terima kasih Bang Usman Hamid, aktivis kemanusiaan Amnesty International, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan juga Mbak Wanda Hamidah sudah berbincang bersama kita. Terima kasih ya Bang ya. Ya, terima kasih. Ya, Bang. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal.